tegas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Penangkapan teroris dilakukan di Jalan Raya Sukoharjo, Mojolaban, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Musni Umar mau bikin framing murahan terkait dokter tersangka pengacau, ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Seorang tersangka pengacau dilumpuhkan oleh aparat khusus 88. Ternyata orang tersebut juga seorang dokter. Ternyata ini menimbulkan simpati bagi sebagian pihak yang kemudian digoreng oleh kelompok sebelah dengan memfokuskan sosok tersangka pengacau ini sebagai dokter yang baik, ramah dan suka menolong. Sedangkan label pengacau berusaha dibuang agar dapat dinarasikan untuk menyalahkan pemerintah. Ini butuh artikel terpisah yang akan saya tulis nanti. Kali ini kita fokus dulu dengan pernyataan rektor pendukung Anies bernama Musni Umar. Dia menanggapi berita soal tersangka pengacau yang menjadi bulan-bulanan aparat khusus 88. Melalui akun Twitter pribadinya, Musni Umar menunjukkan rasa prihatin terhadap insiden terhadap tersangka pengacau yang juga merupakan dokter tersebut. Ya Allah, mengapa dokter? Kata Musni Umar. Yang dilumpuhkan oleh aparat khusus 88 adalah seorang dokter yang aktif di Lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Nama dokter tersebut adalah Sunardi. Oke, mari kita bahas ucapan Musni Umar yang seolah menyayangkan kenapa seorang dokter harus ditembak. Musni Umar memang kelewatan dan keterlaluan. Dia seorang rektor dan sudah pasti bisa mencari kebenaran sebuah berita. Tapi namanya saja tukang nyinyir sejak jadi pendukung berat Anies Baswedan. Faktanya adalah Sunardi merupakan petinggi di jaringan pengacau JI. Diketahui Hilal Ahmar Society sebelumnya dimasukkan ke dalam daftar terduga pengacau dan organisasi pengacau di Indonesia. Dokumen tersebut pun dapat diakses di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Fakta lainnya adalah Dewan Keamanan PBB atau UN Security Council juga mengungkapkan HASI merupakan sayap JI dan beroperasi sejak 2011 di Indonesia. UNSC mengatakan bahwa JI menyalahgunakan dana amal dari organisasi tersebut terkait dengan tindakan kekerasan dan pengacau. Selain terafiliasi dengan JI, HASI juga disebut terafiliasi dengan Al-Qaeda. Dr. Sunardi adalah salah satu pimpinan di JI dan juga sebagai deputi dakwah dalam jaringan pengacau tersebut. Selain itu, Sunardi juga berperan sebagai penasehat di jaringan tersebut. Jadi bisa dikatakan Sunardi bukan tokoh kaleng-kaleng di jaringan tersebut. Dia punya peran yang sangat strategis. Dengan profesi sebagai dokter yang baik di mata masyarakat, dia berhasil menutupi identitas sebenarnya. Fakta lainnya adalah Sunardi melakukan perlawanan selama penangkapan sehingga harus ditaklukkan. Momen ini seperti di film action. Ada kejar-kejaran ala Fast and Furious. Saat ingin ditangkap, Sunardi pasti merasakan kepanikan dan adrenalin yang terpacu dengan deras. Dia menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang ingin menghentikannya. Lalu ada petugas yang naik ke kabin belakang mobil miliknya. Sunardi yang makin panik malah mengemudikan mobilnya dengan kencang dengan meliuk-liukkan mobil ke kanan dan ke kiri membentuk zigzag agar petugas terlempar keluar dari mobilnya. Karena laju yang kencang dan ugal-ugalan, Sunardi juga menabrak kendaraan masyarakat yang melintas. Dengan situasi seperti ini, apa yang dilakukan Sunardi dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat. Apa boleh buat, petugas terpaksa melumpuhkan tersangka. Dan ternyata mengenai punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas membawa Sunardi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat penanganan medis. Ternyata Sunardi tidak terselamatkan. Begitulah kira-kira kronologisnya. Parahnya, Musni Umar malah membuat pernyataan yang tendensius. Halo, memangnya kalau dia dokter kenapa? Kalau dia adalah tersangka, terus ternyata dia adalah dokter, lantas tidak boleh ditindak tegas karena melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain? Ini mirip dengan Rizik yang sering kali membuat resah. Tapi karena dia dianggap ulama dan imam besar, maka dia tidak boleh tersentuh seujung rambut pun. Ini logika rusak yang dipakai untuk mencari simpati. Menggelikan sekali. Siapapun dia, meskipun di mata orang lain, dia sangat baik. Tapi kalau berbuat salah, tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung. Apalagi ini terkait pengacauan, bukan kasus murahan yang bisa diabaikan begitu saja. Tersangka pengacau dalam banyak kesempatan pintar berbaur dan hidup di tengah masyarakat tanpa dicurigai.
Ini adalah teknik kamuflase yang sangat teliti dan cermat. Berperilaku sangat baik di tengah masyarakat tapi di belakang layar mengelola jaringan pengacauan. Bagaimana menurut Anda? Informasinya sudah 52%, jadi masih ada sisa 48%, dan insya Allah menurut kawan-kawan yang mengerjakan ini bisa selesai pada waktunya yang ditentukan. Optimis selesai, Pak? Insya Allah optimis. Harus optimis, kan mereka profesional semua. Sementara Pak Gis, yang minta tiket Formula E gratis biasanya yang suka demo di Monas, ditulis oleh X Hardy dari Siwar.com. Tampaknya progres pengerjaan sirkuit Formula E berjalan cukup lancar, meski kabarnya ada pembengkakan dana. Salah satu pendukung Anies, yakni Wiz Khalifa, melontarkan sindiran keras kepada pihak-pihak yang selama ini mengecam event balap Formula E. Dia menilai bahwa mereka sangat mungkin akan meminta tiket gratis acara Formula E dimulai nanti. Yang sangat mungkin itu mereka yang selama ini mengecam acara Formula E, tapi pada saat acara minta tiket gratis buat dirinya dan keluarganya. Yang seperti itu besar kemungkinannya, kata Wiz Khalifa melalui akun Twitter pribadinya. Wiz Khalifa mengatakan itu sebagai tanggapan terhadap berita soal Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang menjamin bahwa pihaknya tidak mewajibkan ASN membeli tiket Formula E. Kalau soal tiket ini kan kegiatan seperti ini tidak mungkin. Kami, Pemprov, mewajibkan ASN membeli tiket, tidak mungkin, kata Riza. Tapi kalau para tokoh memberi saran, memberi imbauan itu silahkan. Tapi kalau mewajibkan tidak mungkin, katanya lagi. Kabar mengenai ASN wajib membeli tiket balapan sebenarnya datang dari berita seputar MotoGP Lombok. Ada banyak berita di mana ASN wajib beli tiket MotoGP. Sebenarnya ini tidak benar. Entah dari mana datangnya kabar ini hingga menjadi simpang siur dan parahnya melebar kemana-mana. Banyak yang beradik curiga MotoGP tidak laku dan sepi peminat, padahal tiket sudah habis terjual pada hari ketiga, yaitu race yang sesungguhnya. Sedangkan hari pertama dan kedua terkait free practice dan kualifikasi masih tersisa tiketnya. Pemprov NTB juga sudah membantah mengenai kabar ini. Kabar ASN NTB wajib beli tiket MotoGP itu bermula dari surat edaran nomor 005-001-SAG-UM-2022 oleh Sekretaris Daerah NTB. Surat edaran itu sebenarnya meminta semua kepala perangkat daerah untuk memfasilitasi pembelian tiket MotoGP kepada seluruh ASN atau karyawan pada lingkup perangkat daerah masing-masing, keluarga dan masyarakat sekitar yang ber-KTP NTB secara berkelompok atau kolektif. Entah bagaimana ceritanya mungkin disalah tafsirkan atau dianggap sebagai kewajiban bagi ASN untuk membeli tiket MotoGP. Dan kebetulan Jakarta juga jadi tuan rumah balapan Formula E, sehingga timbul pertanyaan apakah ASN Pemprov DKI juga harus membeli tiket Formula E. Begitu bangganya pendukung Anies akan digelarnya Formula E.